Episode sebelumnya, Lindong tak disangka masih sehat walafiat walaupun dikempur dengan serangan formasi penuh dari dinasti Jurang Iblis. Shin lalu flashback 5 hari yang lalu. Setelah latihan, Shode pun berkata kepada Lindong, "Lindong, kau telah berkembang banyak akhir-akhir ini. Meskipun kamu memiliki simbol belahap kuno, kau masih belum mampu untuk bahkan mengeluarkan 1/10.000 dari kekuatannya. Tapi, karena energi mentalmu telah meningkat sangat banyak akhir-akhir ini, kau seharusnya dapat memperkuatnya. Jika sesuai rencana, itu bahkan mungkin mampu untuk menumbangkan seluruh kekaisaran Jurang Iblis." Lindong pun jadi melongo dan berkata, "Menumbangkan mereka sepenuhnya?" Itulah sebabnya saat ini Lindong tak mempan dihantam habis-habisan oleh Laise dan kawan-kawan. Laise pun langsung berteriak, "Tidak peduli apa yang kau lakukan, apa kau benar-benar berpikir bahwa kau akan dapat mempertahankan diri terhadap 2 lawan dari tahap nirwana dan 8 tahap hasil besar nirwana?" Lindong pun dengan tenang balas berkata, "Kalian semua seharusnya sudah merencanakan kemungkinan terburuk. Jika kalian akan memburuku, kalian semua bisa mati di sini karena misi ini." Chanmu yang temperamen jelas sangat marah dan berteriak, "Hanya kau sendirian?" Lindong pun menjawab, "Iya, aku sendiri." Laise yang tak terima pun berteriak, "Bunuh dia sekarang." Ia pun juga membatin, tidak peduli apa yang dia lakukan. Selama dia terbunuh, semua yang menyimpang secara otomatis akan diperbaiki. Tapi tiba-tiba saja Chanmu pun jadi panik karena ia tak bisa mengeluarkan kekuatannya lagi. "Gawat, formasinya memudar," ucapnya. Laise pun menyahut, "Pertahankan formasinya, aku akan berurusan dengan dia." Lindong pun dengan tenang lalu berkata, "Hei, ini adalah dunia belahap. Tidak ada cara untuk melarikan diri." Laise pun segera mencoba menyerang Lindong. Akan tetapi pedangnya pun tak bisa menjangkau Lindong. Chanmu yang panik pun berkata lagi, "Senior Laise, kekuatan Yuan kami berkurang dengan cepat. Tempat ini mencuri kekuatan Yuan kami." Laise pun hanya bisa berteriak, "Sialan! Lindong, kemari, bertarunglah denganku, dasar pengecut." Lindong pun tak memedulikan teriakan mereka dan ia pun segera keluar dari bola hitam itu. Shode pun lanjut berkata, "Bagaimana? Ini adalah salah satu kemampuan dari simbol kuno belahap. Selama mereka terjebak di dalamnya, kekuatan Yuan dan energi mental mereka semua perlahan-lahan akan diserap. Dan kau adalah diktator di dalamnya. Jika pertempuran tetap seperti ini, kau akan semakin kuat sementara lawan semakin melemah sampai mereka benar-benar tidak berdaya. Tapi kau masih terlalu lemah. Jika saja kau lebih kuat, dunia belahap akan lebih mengerikan lagi. Yang disebut Laise dan yang lainnya itu akan benar-benar kehilangan kekuatan Yuan dalam 10 nafas. Dan kita tidak perlu menunggu begitu lama. Selain itu, jika kau benar-benar mampu menguasai simbol belahap kuno di masa depan, kau tidak hanya akan mampu untuk menyerap kekuatan Yuan dan energi mental, tapi juga energi kehidupan." Lindong pun jadi melongo. "Energi kehidupan?" ucapnya. Shode lanjut berkata, "Aku telah membaca pada beberapa buku kuno sebelumnya. Ada seseorang yang menguasai simbol belahap kuno. Setelah simbol itu dibuka, dalam jarak 10.000 mil, semua kehidupan menjadi binasa." Jelas hal itu mengagetkan Lindong dan berkata, Apa tidak ada cara untuk melawan dunia belahap?" Shode pun menjawab, "Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tentunya ada batas untuk dunia belahap juga. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa tentang hal itu dengan pasti. Tapi jika kita bicara tentang dunia belahap yang kau buat sekarang, akan sulit untuk menjebak mereka yang telah lulus ujian nirwana. Namun meskipun kita tidak bisa menjebak mereka, mereka masih perlu menghabiskan banyak energi untuk membebaskan diri. Hanya dengan membuka dunia belahap, ketika kau menghadapi lawan yang tangguh, kau akan dapat melarikan diri tanpa masalah." Lindong pun mengamati Chanmu dan kawan-kawan dan ia pun berkata, Sudah saatnya. Dunia belahap pun telah selesai dan orang-orang itu pun jadi berjatuhan." Lindong pun dengan tenang berkata, "Sepertinya kekaisaran Jurang Iblis akan kehilangan lebih banyak orang kali ini." Laise pun segera mengajak semuanya untuk mundur. Shoyun pun di situ berkata, "Mereka masih bisa mundur dengan tenang. Kualitas mereka ini jelas jauh jika dibandingkan dengan kekaisaran tingkat menengah dan tingkat rendah." Lindong pun segera bertindak dan berkata, "Hei, aku takut kalian mungkin sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Kembalilah ke sini." Laise pun menjawab,
kau tidak akan bisa menangkap kami. Tapi tiba-tiba, bruk. Tadi sana gerombolan itu pun berjatuhan kembali ke tempat Lindong. Xiaoyun pun hanya bisa berkata, wah, mereka semua ditarik kembali oleh energi mental Lindong. Lei Se pun dengan kesal berkata, apa maumu? Lindong pun berkata, berikan kantong Qiankun kalian. Aku tidak ingin mendengar omong kosong apapun. Aku juga tidak ingin mengambilnya dengan tanganku sendiri. Seketika mereka pun langsung memberikan semua yang mereka punya kepada Lindong. Xiaoyun pun berkomentar, mereka kehilangan segalanya. Lindong pun terdiam sambil menghitung jumlah yang berhasil ia rampas. Dan ia pun lanjut berkata, 300.000 pilir warna. Ini sih masih belum cukup. Aku masih membutuhkan setidaknya 1 juta pilir warna untuk mencapai tahap nirwana. Shode pun muncul dan berkata, tidak sulit untuk mendapatkan pilir warna. Orang-orang ini sebenarnya pilir warna yang masih hidup. Anggota dengan ranah nirwana sangat penting untuk setiap kekaisaran tingkat tinggi. Yang lain juga di tahap hasil besar nirwana. Kemungkinan mereka akan menjadi nirwana di masa depan. Kekaisaran curang iblis pasti akan melemah jika mereka terbunuh. Jadi aku berpikir bahwa mereka mungkin lebih dari bersedia untuk memberi kita banyak pilir warna dalam pertukaran nyawa mereka, Lindong. Lindong begini jadi berpikir, penculikan dan pemerasan ya. Kedengarannya menyenangkan, ucapnya. Lei Se pun di situ tampak cemas dan berkata di dalam hati, dia mungkin merencanakan sesuatu yang mengerikan. Ia pun lanjut berteriak, Lindong, kau akan melawan seluruh kekaisaran curang iblis jika kau benar-benar membunuh kami. Kau mungkin sudah bisa menebak seberapa kuat prajurit terkuat kekaisaran kami sebenarnya. Itu bukan tipe orang yang dapat kau singgung. Mendengar hal itu, Lindong pun tetap tenang dan balas berkata, bukankah aku sudah dalam hubungan seperti itu dengan kekaisaran curang iblis? Apa kau pikir segala sesuatu yang telah terjadi sejauh ini akan dilupakan begitu saja jika aku membiarkan kalian semua pergi? Tapi tidak perlu khawatir. Aku tidak akan membunuh kalian semua kok. Kembalilah dan katakan pada kepala kekaisaran curang iblis untuk menukar nyawa Lei Se dan yang lainnya dengan pilir warna. Lei Se pun jadi syok dan berkata, kau berani untuk menahan kami sebagai sandera dan memeras kekaisaran curang iblis? Lindong pun lanjut berkata, ya, beritahu kekaisaranmu untuk mempersiapkan 1 juta pilir warna ya. Aku akan datang mengambilnya ketika saatnya tiba. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkan kalian semua menjadi mayat. Xiaoyun yang memperhatikan hal itu pun juga sangat terheran-heran dan berkata, dia berani memeras kekaisaran curang iblis. Apa keluargamu tahu kalau kau sangat luar biasa di luar sana, Lindong? Salah satu anggota curang iblis pun angkat bicara. Baiklah, aku akan membawa kembali dengan kata-katamu itu. Tapi aku ragu, kau cukup berani untuk datang mengambil pil nirwananya. Dia pun segera kabur untuk kembali ke kekaisaran. Lindong pun lalu berkata, aku memberi kalian semua kesempatan untuk tetap hidup. Tapi, apakah kepala kekaisaran curang iblis bersedia untuk menukar hidup kalian dengan pilir warna? Hanya tergantung pada seberapa penting kalian semua baginya. Lei Se pun berkata, 1 juta pilir warna? Kau terlalu berlebihan. Kalau saja kau bisa memakannya sebanyak itu. Lindong pun sangat rileks dan berkata, jangan khawatir, itu bukan urusanmu. Kau harusnya lebih peduli apakah dia bersedia untuk menghabiskan pilir warna untukmu. Mungkin saja baginya kalian semua bahkan tidak senilai 1 juta pilir warna. Setelah itu, Lindong menempatkan segel pada mereka untuk mencegah mereka dari penyembuhan. Dia membuat mereka tak sadarkan diri untuk membuatnya lebih mudah untuk mendeteksi setiap gerakan yang mencurigakan. Lindong pun lalu memanggil, Mas Xiaoyun, apa kau bersembunyi di sana? Lindong merasa kalau di belakang pohon itu ada aroma Xiaoyun. Xiaoyun pun langsung keluar dan berkata, energi mental saudara Lindong memang menakjubkan. Kau dapat menemukanku dengan begitu cepat. Lindong pun lanjut berkata, kau berpikir untuk menerbitkan berita apa lagi? Xiaoyun pun menjawab, yap, apa boleh aku melakukannya? Banyak orang di kota yang ingin tahu situasi terbarumu. Lindong pun dengan santai menjawab, gak masalah sih, tapi kau harus membayarku 10.000 pilir warna. Lagi pula, berita yang beredar pasti akan menyusahkanku. Jelas hal itu membuat Xiaoyun kaget dan berkata,
Hei, itu banyak banget. Bagaimana jika aku memberikan informasi kekaisaran jurang iblis sebagai pertukaran informasi ini? Informasi ini jauh lebih berharga daripada Pelirwana, Lindong. Lindong pun menyahut, kita lihat dulu apakah itu layak atau tidak. Sin beralih di kota jurang iblis, terlihat anggota Chenmu pun telah datang dengan tergesa-gesa. Hal itu membuat orang-orang pun heran dan berkata, bukankah dia salah satu orang yang keluar bersama dengan Laise? Mereka semua dalam semangat tinggi ketika mereka berangkat, tapi sekarang dia kembali sendirian. Mungkinkah telah terjadi sesuatu? Dan kini Sin beralih di dalam istana. Sang pimpinan di situ berkata, si Lindong itu, dia ingin kita menukar nyawa Laise dan yang lainnya dengan 1 juta Pelirwana. Anggota yang halber tadi tampak ketakutan dan menjawab, benar sekali. Pimpinan itu pun langsung tertawa. Dasar sekelompok sampah. Dedauat. Ia pun melemparkan anggota itu dengan keras. Pimpinan pun lanjut berkata, baiklah, akan bersiapkan Pelirwana untuknya. Tapi aku ragu dia akan berani untuk datang mengambilnya atau tidak. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyun memohon dan bertanya lagi kepada Lindong. Jadi saudara Lindong, bolehkah aku kembali menulis beritanya? Lindong pun menyetujuinya. Seketika Xiaoyun pun dengan cepat berlari untuk segera mendapatkan informasi tentang kekaisaran jurang iblis. Setelah kepergian Xiaoyun itu, Lindong pun kini lalu berkata, sepertinya aku harus pergi dari sini dulu. 300.000 Pelirwana ini cukup untukku untuk mencapai tahap hasil besar nirwana. Sekarang aku sudah benar-benar akan melawan kekaisaran jurang iblis. Aku masih harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Keluarlah, Xiaoyan. Xiaoyan pun segera muncul dengan wujud harimau besarnya, dan kini mereka pun melesat pergi sambil membawa para tawanan kekaisaran jurang iblis. Sesampainya di tempat yang dituju, Lindong pun berkata kalau ia akan mencoba untuk mencapai tahap hasil besar nirwana. Dan untuk saat ini ia meminta Xiaotie untuk mengawasi orang-orang ini. Xiaotie pun menjawab, baiklah, tapi hilangkan dulu bekas darah pada dirimu. Itu tidak ada gunanya lagi. Maksud bekas darah itu adalah bekas darah yang diletakkan Lipan kepada Lindong sebelum Lipan mati. Meskipun Lindong memiliki kekuatan Yuan yang besar, tapi dia masih butuh seharian untuk menghilangkan bekas darah itu. Berita tentang kekalahan telak Laise dari Lindong telah menyebar seperti api. Semua orang terkejut melihat berita itu. Kekaisaran jurang iblis tidak hanya kuat, tapi juga penuh dendam. Mereka mau melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Seiring berjalannya waktu, kabar itu menjadi viral. Semua orang membicarakan tentang Lindong yang berani memeras kekaisaran jurang iblis. Tidak peduli apa, orang-orang di kota jurang iblis jelas menunggu kedatangannya. Sementara, kini Lindong pun telah mulai melakukan kultivasi. Dan sambil mengamati Lindong, Xiaotie pun disitu berkata, ini gila, menyerap ratusan ribu Pelirwana sekaligus. Bagaimanapun juga, Lipan menggunakan jumlah Pelirwana yang sama untuk mencapai tahap nirwana. Tapi, Lindong hanya mencoba menerobos nirwana hasil besar nirwana sekarang. Ini terlalu berbahaya. Aku ingin tahu, apakah dia akan mampu menahan aura nirwana yang mencolok. Efek penguatan dari aura nirwana pada fisik seseorang sangat jelas. Tapi seperti obat, aura nirwana menjadi lebih beracun jika semakin banyak dikonsumsi. Jika seseorang menyerap kekuatannya tanpa mampu menahannya, pada akhirnya ada api yang tumbuh dari hati dan membakar seluruh tubuh sampai tidak ada api yang tersisa. Aura cahaya kuning pun terus memancar dari tubuh Lindong. Dan tiba-tiba saja, Lindong pun membuka matanya lebar-lebar. Ia pun telah berubah menjadi level yang berbeda. Dengan penuh semangat, ia pun melesat terbang ke atas. Ia pun lanjut mencoba memukulkan tangannya ke bukit yang seketika langsung hancur dibuatnya. Lindong pun merasa sangat luar biasa dengan kekuatan barunya ini. Karena saat ini, Lindong telah berhasil menerobos kerana hasil besar nirwana. Xiaotie pun kini berkata, kau menyerap aura nirwana dengan cara yang lebih cepat dari dugaanku. Sepertinya kau mendapatkan pemahaman yang lebih baik pada pemanfaatan simbol kuno pelahap. Lindong pun menyahut, akan berbahaya untuk langsung menerobos ke tahap nirwana kali ini. Xiaotie pun berkata lagi, mustahil untuk mencapai tahap nirwana tanpa semua Pelirwana itu. Selain itu, saat kau berlatih, aku melakukan sesuatu pada mereka. Mereka pasti akan menderita jika mereka berani melawanmu di masa depan. Satu kekhawatiran berkurang. Itu sangat bagus.
Dindong pun kini dengan sangat percaya diri lalu berkata, "Aku akan berangkat. Aku tidak sabar untuk melihat seberapa kuat kekaisaran curang iblis sebenarnya. Aku akan segera menjemput 1 juta pil nirwana milikku." Dan cerita pun bersambung.